Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keseimbangan ekonomi dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat yang diberikan tugas dari dosen Pak Zulkifli SE, MSI. Yang pertama adalah keseimbangan ekonomi lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua yaitu kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata, yaitu kesejahteraan dan masyarakat. Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera. Sejahtera artinya aman, sentosa, makmur, dan selamat. Sedangkan masyarakat merupakan kumpulan beberapa individu yang berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan satu sama lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan yang menyebabkan masyarakat merasa aman, sentosa, makmur, dan selamat, serta terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu keadaan iklim dan alam sekitar. Dan yang ketiga, ada tidaknya kebebasan bertindak dan mengeluarkan pendapat. Beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan yaitu yang pertama, komposisi umur penduduk. Tolak ukur lain yang mengenai kesejahteraan masyarakat sebuah negeri yang bukan hanya ditinjau berdasarkan aspek pendapatan sangat bervariasi. Tolak ukur lainnya adalah angka harapan hidup. Dan yang kedua, distribusi pendapatan masyarakat. Penilaian kesejahteraan penduduk tidak cukup hanya dengan melihat besar kecilnya pendapatan per kapita, tetapi harus memperhatikan distribusi pendapatan di kalangan penduduk. Yang ketiga, pola pengeluaran masyarakat. Alokasi pengeluaran masyarakat merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat adalah komposisi pendapatan nasional. Dua masyarakat dengan pendapatan per kapita yang sama, tingkat kesejahteraannya akan sangat berbeda apabila komposisi produk nasionalnya sangat berlainan. Suatu masyarakat akan mengecap tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dari yang dicerminkan oleh pendapatan per kapitanya apabila proporsi pendapatan nasional yang berupa pengeluaran untuk pertahanan dan untuk pembentukan modal lebih tinggi daripada di negeri lain yang sama pendapatan per kapitanya. Yang kelima, perbedaan masa lampau. Ketidaksempurnaan pendapatan per kapita sebagai alat perbandingan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari perbedaan masa lampau yang dinikmati berbagai masyarakat. 6. Keadaan pengangguran. Di samping menaikkan tingkat pendapatan masyarakat, tujuan penting lain dari pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi yang dilakukan bukan saja harus sanggup mengurangi tingkat pengangguran. Adapun indikator kesejahteraan terdapat 5. Yang pertama, jumlah dan pemerataan pendapat. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi, pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Yang kedua, yaitu pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah di sini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Yang ketiga,
Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditetapkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, banyak informasi perlu digunakan untuk secara lengkap menunjukkan taraf kemakmuran dan taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat suatu negara. Masyarakat tergantung kepada pencairan dan pemeliharaan 5 tujuan dasar: agama, hidup, keluarga, harta, dan intelek atau akal. Kunci pemeliharaan dari 5 tujuan dasar terletak pada penyediaan tingkat pertama, yakni kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu kesejahteraan akan terwujud apabila dalam masyarakat suatu daerah menunjukkan keterangan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima masyarakat mampu memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan lainnya. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata, seperti tersedianya fasilitas yang dekat dengan masyarakat, seperti puskesmas dan puskesdes. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dari indikator kesejahteraan di atas menjadi faktor penentu dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam mencapai kesejahteraan, sehingga kesejahteraan dapat digambarkan oleh semua yang dapat tercapai. Kesimpulan, lingkungan hidup adalah bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup memiliki 3 unsur penting, yaitu unsur hayati biotik, unsur sosial budaya, dan unsur fisik abiotik. Kehidupan manusia sangat memerlukan lingkungan, yaitu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat beraktivitas, dan sebagai tempat hiburan. Tetapi semua itu tidak dapat dilakukan jika lingkungan itu rusak. Faktor yang membuat lingkungan itu menjadi rusak adalah faktor dari alam, bahkan faktor dari manusia sendiri. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.